Akhirnya setelah lumayan lama nggak bahas smartphone dari Xiaomi, saya bisa cobain lagi nih guys. Experience-nya lewat Xiaomi 12T 5G yang saya beli sendiri sekitar 2 minggu yang lalu. Nah, penasaran sama hasilnya kayak gimana? Tonton terus videonya. Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Oke, sebetulnya saya ini cukup nyesel ya, dan terbilang lumayan telat buat ngebahas Xiaomi 12T 5G ini. Karena waktu saya beli kemarin, saya sama sekali nggak bisa dapetin benefit apapun seperti cashback atau Mi Band 7 yang bisa kita dapetin waktu pre-ordernya kemarin. Untuk harganya sendiri, ini saya beli di Shopee dengan harga 6,599 juta. Dan misalnya setelah nonton video review kita kali ini, kalian tertarik mau beli, link pembeliannya seperti biasa udah saya cantumin di kolom deskripsi. Nah, ngomongin soal desain, jujur aja ini adalah alasan kedua saya kenapa saya pengen banget buat nyobain Xiaomi 12T 5G-nya ini. Ya, walaupun memang secara bobot nggak bisa dibilang ringan, tapi berkat desain curve di bagian sisi kanan dan kiri back covernya ini, bikin feel genggam HP ini tuh jadi kerasa nyaman. Buat saya yang nggak terlalu suka sama desain frame yang mengotak gitu, ini tuh bisa jadi pilihan yang paling pas ya untuk kita beli. Belum lagi soal desain bumper kameranya yang kelihatan elegan dengan aksen silver dan garis-garis pemisahnya kayak gini, yang menurut saya bikin looks dari HP ini tuh jadi makin premium lagi. Oh ya, nilai plus lain dari desain HP ini tuh adalah soal finishing back covernya ya, yang nggak gampang nyeplak sidik jari. Tentunya buat orang yang nggak suka pakain casing di HP-nya, jelas ini adalah pilihan yang paling tepat. Di sisi atas HP ini terdapat lubang mic, ear blaster, dan grill speaker. Di sisi kanan terdapat tombol volume dan tombol power yang akhirnya nih guys nggak dibuat lagi menyatu sama sensor sidik jarinya. Sebab pada Xiaomi 12T 5G kali ini untuk sensor sidik jarinya udah di bawah layarnya ya, dengan kecepatan bacanya yang menurut saya ini udah cepet dan akurat. Lanjut, di sisi bawahnya terdapat slot SIM tray yang cuma bisa menampung 2 buah kartu nano SIM card aja, port charger USB Type-C, lubang mic lagi, dan 1 buah grill speaker lagi yang menandakan kalau HP ini udah stereo speaker. Dan yang terakhir untuk di bagian sisi kirinya ini polosan aja, nggak ada apa-apa. Nah, kalau soal layar, menariknya walaupun resolusi layar yang dipakai Xiaomi 12T 5G ini disebutnya Full HD++, yang mana diklaim lebih tinggi dari resolusi layar Full HD+ biasanya, tapi sepengalaman saya gunain layar HP ini tuh untuk kebutuhan nonton, main game, atau nikmatin konten-konten visual gitu, bener-bener susah ya buat ngebedain kualitasnya sama layar Full HD+ yang biasanya saya cobain. Tapi biarpun begitu, bukan berarti panel layar AMOLED dengan luas 6,67 inci dan support tampilan gambar SDR10 Plus-nya ini tuh jelek ya, karena kualitas warna dan gambar yang ditampilkan tetap kelihatan bagus. Ditambah refresh rate layarnya yang support sampai 120 Hz, bikin pengalaman scrolling-scrolling di HP ini tuh jadi makin terlihat lebih halus lagi. Urusan software, MIUI 13.0.4 dengan basis Android 12 adalah versi awal ya yang dipakai Xiaomi 12T 5G-nya ini. Yang mana kabarnya Xiaomi itu bakal menjanjikan 3 kali OS update dan 4 tahun untuk security patch update-nya. Semoga aja ini tuh terrealisasi dengan benar ya, mengingat dari seri-seri sebelumnya Xiaomi itu udah mulai jarang gitu buat kasih kepastian soal update softwarenya. Next, kalau ngomongin soal performanya, tentu aja ini adalah alasan paling utama saya kenapa saya tuh pengen banget buat nyobain Xiaomi 12T 5G ini. Chipset MediaTek Dimensity 8100 Ultra dengan fabrikasi 4 nanometernya ternyata itu bener-bener bisa kasih pengalaman yang sangat baik waktu gunain HP ini. Dipakai untuk kebutuhan ringan kayak main sosmed, buka tutup aplikasi, atau multitasking gitu, bener-bener lancar tanpa ada kendala sedikit pun. Mungkin ini berkat support dari RAM-nya juga ya, yang sebesar 8 GB dengan memori internalnya sebesar 256 GB. Untuk hasil skor pengujian Antutu benchmark-nya ini bisa mencapai di angka 770 ribuan, dan terbukti dengan skor benchmark yang terbilang tinggi ini, HP ini juga udah enak ya guys buat kita ajak ngegame. Contohnya kayak waktu saya pakai mainin game Mobile Legends, settingan grafis dan refresh rate-nya bisa kita mentokin di settingan ultra dengan rata-rata FPS
FPS yang bisa kita dapetin berkisar 110 sampai 119 FPS. Pokoknya udah smooth banget lah kalau kalian mau pakai mainin game Mobile Legends ini. Berikutnya, kalau mau kalian ajak main game PUBG Mobile, settingan grafis paling mentoknya adalah Ultra HD Ultra. Tapi waktu saya cobain main di settingan smooth 90 FPS-nya, ini tuh bener-bener bisa dapetin rata-rata FPS berkisar 85 sampai 89 FPS. Ya meskipun terkadang masih ngerasain yang namanya frame drop gitu, tapi masih tetap kerasa smooth dan nggak ganggu sama sekali sama jalannya permainan. Oh ya, giroskopnya ini juga udah hardware ya guys. Jadi buat kalian yang mau gunain fitur yang satu ini, nggak perlu lagi khawatir kalau bakalan kerasa delay. Oke, yang terakhir kalau kita ajak buat main game berat kayak game Genshin Impact, untuk settingan grafis defaultnya kita bisa dapetin di medium 30 fps. Tapi kalau kalian mau pakai main di settingan highest 60 fps-nya, ini juga bisa ya guys dan kerasa lancar. Mungkin catatannya kalau suhu udah mulai agak anget gitu, baru deh nih kerasa ada frame dropnya. Oh ya, kapasitas baterai yang dipakai HP ini tuh 5000 mAh ya guys, dengan dukungan hypercharge sebesar 120 watt. Yang mana dari pengalaman saya, daya tahan baterai HP ini tuh udah kerasa awet ya, dipakai untuk kebutuhan ringan dan main game sesekali masih bisa bertahan seharian penuh. Dan kalau baterainya ini tuh habis, nggak perlu nunggu lama ya untuk isi daya baterai HP ini dari 0 sampai penuh, karena hanya akan memakan waktu selama 32 menit aja. Next, kita bahas soal kameranya nih. Dibekali 3 buah kamera di bagian belakang bodinya, yang mana resolusi kamera utama 108 megapiksel dengan OIS, kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, serta 1 buah lensa kamera selfie yang berbentuk pansol ini dengan resolusi sebesar 20 megapiksel. Ngomongin soal kualitasnya, udah deh, kalian nggak perlu ragu lagi. Saturasi warnanya pas, detailnya oke, dan separasi antara objek dengan background bokehnya juga kelihatan rapi. Mungkin sedikit catatannya ada di kamera selfie-nya aja ya, yang menurut saya efek dari AI beautification-nya masih lumayan berasa. Dan untuk hasil perekaman videonya kayak gimana, kalian bisa nilai sendiri lewat sampel video berikut ini. Oke, jadi ini adalah kualitas perekaman videonya yang saya rekam di resolusi 1080p 30 fps tanpa fitur ultra steady-nya saya aktifin. Yang kalau saya lihat di gambar ini udah bagus banget ya guys, karena udah ada OIS-nya, jadi saya rasa nggak perlu kalian pakein fitur ultra steady-nya. Menurut kalian gimana kualitas gambarnya, apakah bagus atau enggak? Tapi menurut saya sih ini udah bagus banget ya. Dan setelah ini saya bakal kasih lihat ke kalian untuk yang 60 fps-nya. Ya, sekarang udah saya rubah ke 60 fps-nya dan bisa kalian perhatikan ya, gambarnya jadi kelihatan lebih halus pergeserannya ketimbang yang 30 fps-nya tadi. Ini masih sama saya rekam di 1080p di Full HD, dan kalau misalkan kalian ngerasa kurang detail gambarnya, kalian bisa naikin ke kualitas 4K-nya. Sayangnya nggak ada 60 fps-nya aja guys. Ya begini ya untuk kualitas perekaman video dari Xiaomi 12T 5G-nya, dan untuk kamera depannya nanti bakal saya kasih tahu ke kalian juga guys. Oke, sekarang udah saya pindah ke lensa kamera depannya. Ini punya resolusi 20 megapiksel dan saya rekam di resolusi Full HD 30 fps-nya. Karena nggak ada yang 60 fps-nya buat perekaman video untuk lensa kamera depannya guys. Menurut saya ini kalau dilihat dari preview gambar atau displaynya sini itu bagus banget ya. Tone warna kulitnya juga kelihatan natural, dynamic range-nya juga kelihatan luas banget. Dan intinya sih menurut saya lebih stabil ketimbang smartphone dengan harga yang sama yang pernah saya coba guys. Cocok lah misalkan kalian beli buat dipakai ngevlog kayak gitu. Oke, jadi untuk kesimpulannya, menurut saya Xiaomi 12T 5G ini adalah smartphone yang emang cocok ya kalau diberi tagline sebagai flagship killer oleh Xiaomi. Selain karena spesifikasi dan experience penggunaan yang wah, jelas harga yang ditawarkan HP ini menjadi faktor utama kenapa HP ini layak untuk disebut sebagai smartphone flagship killer. Andai aja HP ini tuh masih nyediain port jack audio 3,5 mm dan slot untuk memori micro SD-nya, udah pasti auto goib nih. Nah, jadi saya rasa cukup kayak gitu dulu aja ya guys, video review soal Xiaomi 12T 5G-nya ini. Like videonya kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian kalau ngerasa video review kita kali ini bermanfaat. Kalau gitu di sini saya Iksan pamit dan sampai kita ketemu lagi di video review berikutnya.